Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang baik, apa kabar? Semoga selalu sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen komunikasi massa. Komponen komunikasi massa juga bisa diartikan sebagai unsur-unsur yang terdapat dalam proses komunikasi massa. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam unsur-unsur atau komponen komunikasi massa? Yang pertama adalah komunikator, yang kedua adalah pesan, kemudian yang ketiga media, kemudian ada filter dan regulator, kemudian ada halayak, ada gatekeeper, efek, dan feedback. Nah, kedelapan unsur-unsur komunikasi ini adalah komponen dalam komunikasi massa yang secara khas ada dalam komunikasi massa. Artinya mungkin komponen-komponen ini sebagian besar memang hampir sama dengan komponen komunikasi yang lain, misalnya komunikasi antar pribadi. Tapi keberadaan media yang merupakan media massa, kemudian ada filter dan regulator, ada halayak, dan gatekeeper adalah suatu ciri khas bahwa ini adalah komponen komunikasi massa yang membedakan dari komponen komunikasi lainnya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Komunikator dalam komunikasi massa ini adalah petugas non-administratif atau non-spherical di dalam organisasi-organisasi komunikasi. Orang-orang yang bekerja dalam memilih, menyusun, dan merencanakan program-program, ya, cerita-cerita atau pesan-pesan lainnya untuk akhirnya disebarkan kepada halayak. Nah, komunikator dalam komunikasi massa ini sering kita lihat dalam bentuk seorang jurnalis atau seorang pemimpin redaksi, seorang produser, ya, termasuk juga editor, dan mereka yang memimpin perusahaan periklanan. Jadi bedanya dengan komunikator dari komunikasi yang lain atau konteks komunikasi yang lain adalah komunikator dalam komunikasi massa adalah sebuah lembaga atau orang-orangnya berada dalam lembaga. Kalaupun misalnya dia sebagai individu, tetap dia merupakan bagian dari sebuah lembaga. Misalnya jurnalis. Nah, jurnalis ini meskipun dia merasa sebagai seorang independen atau seorang yang netral, tapi tetap seorang jurnalis berada dalam sebuah institusi atau lembaga atau perusahaan pers atau perusahaan media massa. Seperti itu, ya. Nah, ada hal-hal yang menentukan bagi seorang komunikator, khususnya dalam komunikator komunikasi massa. Nah, yang pertama ada source credibility, ya, dan yang kedua ada source attractiveness, gitu ya. Nah, kedua faktor ini sangat menentukan bagaimana kemudian komunikator ini dapat diterima oleh halayak media massa. Ya, misalnya nih, yang pertama tentang source credibility atau kredibilitas sumber. Nah, ini meliputi kepercayaan yang besar ya kepada seseorang gitu ya yang akan meningkatkan daya perubahan sikap atau akan meningkatkan keberlangsungan fungsi dari komunikasi atau pesan komunikasi yang disampaikan. Lebih jauh lagi, maka efek yang diberikan dari proses komunikasi massa ini tentu akan memberikan efek yang positif. Nah, kemudian source credibility atau kredibilitas sumber ini dilihat juga dari keahlian sumber atau komunikator terhadap pesan yang disampaikan. Nah, di sini disebutkan bahwa komunikator yang sesuai dengan keahlian meningkatkan kepercayaan halayak. Nah, contohnya seperti ini. Kalau seorang Desi Anwar misalnya membawakan acara berita atau talk show atau berita dan investigatif news misalnya di televisi, sebagian besar pasti akan merasa percaya dan
merasa bahwa ini penting untuk disimak gitu. Nah, ini berarti adanya kredibilitas dari seorang anchor ya, dalam hal ini misalnya Desi Anwar, atau sebenarnya contoh dalam sebuah program kesehatan misalnya, maka komunikator yang ada dalam program tersebut misalnya pakar kesehatan atau dokter ya, atau tenaga kesehatan. Nah, mereka akan mempunyai kredibilitas dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan dibandingkan misalnya dengan artis atau misalnya dengan tokoh populer yang jauh dari bidang kesehatan. Nah, itu yang disebut dengan bagaimana komunikator ini akan meningkatkan kepercayaan halayak jika sesuai dengan keahliannya. Nah, selanjutnya tadi ada yang disebut dengan source attractiveness ya, atau mekanisme daya tarik ya. Artinya bahwa komunikan merasa komunikator terlibat atau turut serta dengan mereka. Artinya dalam pengelolaan sebuah pesan, maka komunikator ini lebih memukau begitu ya, lebih mempersuasi halayak untuk menerima pesan yang disampaikan. Misalnya dalam iklan misalnya ya, ada jargon atau kata-kata yang mempersuasi sehingga halayak terbujuk untuk membeli sebuah produk atau mengikuti pesan dalam iklan tersebut. Atau misalnya orang yang cantik misalnya ya, kemudian dilibatkan dalam sebuah iklan atau misalnya sebuah sinetron, makanya dia lebih menarik dan sebagainya. Nah, ini adalah bagian dari source attractiveness atau daya tarik begitu ya, daya tarik komunikator. Nah, makanya ada kemudian di dalam televisi misalnya ya, di mana public figure gitu ya biasanya lebih memiliki daya tarik gitu untuk meraup gitu ya halayak sehingga mau gitu untuk menonton program televisi tersebut atau misalnya mengikuti pesan-pesan yang disampaikan ya, atau sekarang ada disebut dengan influencer gitu ya. Nah, itu bagian dari source attractiveness gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, komponen dalam komunikasi massa yaitu pesan yang disampaikan. Nah, dimensi seni menata pesan nih untuk dapat memikat perhatian halayak nih, yang ada pada akhirnya pesan tersebut dapat mengubah sikap, pandangan, dan perilaku komunikan. Artinya pesan ini juga harus disampaikan dengan menarik, misalnya dengan menambahkan lagu pendukung misalnya ya, atau dengan menambahkan cerita-cerita dapat menyampaikan isi pesan dengan lebih mengena gitu ya. Atau misalnya ya memang pesannya memang beragam dari mulai pesan sosial ya sampai pesan komersial tentunya. Nah, ini berada dalam konteks komunikasi massa. Nah, selanjutnya ada media. Nah, inilah yang menjadi khas dalam komunikasi massa, di mana media yang digunakan tentu adalah media massa. Nah, di sini jenis-jenis media yang digolongkan dalam media massa ini meliputi pers ya, atau kita kenal sebagai surat kabar atau majalah begitu. Kemudian radio siaran, kemudian televisi dan film nih yang menyampaikan pesan secara serempak atau dalam satu waktu dapat menjangkau halayak yang sangat luas di wilayah yang cukup jauh. Nah, secara umum media massa ini dikategorikan sebagai ya sekarang itu disebutnya media visual atau yang dapat dilihat oleh mata, kemudian media audio dan media audio visual. Nah, meskipun saat ini terdapat perkembangan yang cukup menarik di mana media sosial itu juga bisa menjadi salah satu dari media massa. Contohnya seperti Facebook atau YouTube dan Instagram gitu. Kenapa? Karena dari halayaknya itu kemudian anonim ya, tidak saling mengenal meskipun ada nama
pengikutnya. Nah, nama pengikutnya pun kadang-kadang menggunakan nama nama palsu ya, atau nama nama yang bukan menjadi nama yang dikenal begitu oleh komunikatornya, gitu ya. Nah, setelah media, kita akan lanjut ke komponen komunikasi massa yang selanjutnya, yaitu halayak. Nah, ini adalah komunikan begitu ya, yang terdapat dalam komunikasi massa. Nah, seperti Anda sudah ketahui sebelumnya, yang namanya halayak komunikasi massa ini sifatnya adalah anonim dan heterogen. Anonim yaitu tidak saling mengenal ya antara komunikator dengan halayaknya, maupun antara halayak yang satu dengan halayak yang lain gitu. Dan yang kedua heterogen, yaitu segala macam gitu ya bentuk masyarakat itu ada begitu, dimungkinkan untuk mengkonsumsi semua media massa, meskipun pada akhirnya kan ada pengklasifikasian. Nah, Anda sudah belajar tentang teori kategori sosial. Bagaimana misalnya sebuah program dikhususkan untuk segmentasi pasar tertentu, misalnya untuk anak-anak kah, untuk remaja, untuk dewasa, atau untuk semua umur. Gitu ya. Begitupun jenis programnya. Misalnya ada program sport, misalnya diperuntukkan untuk laki-laki, misalnya program kecantikan misalnya untuk perempuan dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari halayak. Meskipun ada kemudian sifat halayak selanjutnya yaitu luas. Luas itu dalam artian karena stasiun media massa memiliki alat pemancar yang berdasar atau mengikuti satelit begitu ya, sampai ke satelit luar angkasa, maka dimungkinkan dapat menjangkau wilayah yang sangat luas gitu ya. Walaupun pada akhirnya terbatas pada penggunaan alat indera. Misalnya penggunaan radio tentu untuk mereka yang tidak memiliki masalah pendengaran gitu ya. Media visual untuk mereka yang tidak memiliki masalah dalam penglihatan atau tidak buta huruf gitu ya. Dan kemudian media audio visual bagi mereka yang bisa mempergunakan alat tersebut, misalnya bagaimana menghidupkan televisi atau bagaimana melakukan koneksi ke internet seperti itu ya. Nah, itulah yang yang menjadikan media massa memiliki halayak yang terbatas pada penggunaan alat indera. Artinya tadi kembali kalau orang yang rungu misalnya berarti akan kesulitan untuk menikmati radio gitu ya. Begitu pula misalnya orang yang buta huruf gitu ya. Nah, itu akan kesulitan untuk mengkonsumsi media secara visual gitu, dan media audiovisual akan sulit digunakan begitu oleh orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan gitu bagaimana cara mengoperasikan media tersebut. Nah inilah yang menjadi karakteristik halayak dalam komunikasi massa. Nah, kemudian setelah halayak, komponen komunikasi massa selanjutnya yaitu adanya filter dan regulator. Nah, regulator ini disebut sebagai sebuah lembaga nih atau individu yang mewakili lembaga berwenang yang memberi perhatian atau tekanan nih ya dalam proses komunikasi massa tentunya. Nah, contohnya di sini adalah ada KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia. Misalnya KPI ini mengawasi bagaimana penyiaran yang ada di media massa khususnya dalam broadcast media seperti televisi gitu ya dan YouTube mungkin ya gitu supaya tetap dalam track yang seharusnya sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat ya, menjaga budaya-budaya lokal yang terdapat dalam masyarakat atau lebih jauh menjaga keharmonisan begitu ya, menjaga toleransi yang sudah terbangun di masyarakat. Nah, supaya program-program yang ada tidak mengganggu apa yang sudah dibentuk begitu ya oleh masyarakat selama ini. Nah, itu
ada dalam Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, kemudian ada PWI misalnya ya, Persatuan Wartawan Indonesia. Nih, bagaimana misalnya dia bisa bersikap, lembaga ini bisa bersikap misalnya ketika ada konten jurnalis yang keluar dari kode etik misalnya ya, atau ada hak-hak jurnalis yang tidak dipenuhi misalnya oleh perusahaan gitu, atau ada jurnalis yang mungkin menjadi korban kekerasan misalnya ya, masyarakat ya, atau penguasa dan sebagainya. Nah, itu bagiannya dari Persatuan Wartawan Indonesia. Ada lagi, ini Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia ya, ini wartawan yang khusus bekerja di media televisi. Kemudian ada juga regulator ini namanya adalah P3I atau Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia. Nah, ini mengkoordinir misalnya perusahaan-perusahaan iklan yang terdapat di Indonesia, baik itu menjadi agen periklanan begitu ya, baik di televisi ataupun di media massa yang lainnya. Nah, supaya ada aturan yang jelas, aturan main yang jelas gitu ya, adanya persaingan usaha yang jelas dalam pembuatan iklan gitu ya, bagaimana supaya menarik tapi tetap sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di masyarakat. Nah, itu adalah regulator. Nah, yang kedua adalah filter. Nih, filter dalam komunikasi massa setidaknya ada 3 nih. Yang pertama yaitu filter budaya yang ada kaitannya dengan budaya yang dianut oleh masyarakat. Jadi ketika ada sebuah tayangan televisi atau program media massa yang cenderung untuk terjadinya pelanggaran budaya, nah ini kemudian akan disaring begitu ya, supaya misalnya tidak berlanjut atau kemudian bisa diedit atau disensor seperti itu ya. Nah, atau misalnya bisa dihentikan juga kalau misalnya terlalu sangat mengganggu dari sisi budaya. Kemudian yang kedua yaitu psikologikal. Nah, ini terkait dengan frame of reference atau reference dari pengetahuan seseorang ya, tingkat pengetahuan seseorang, dan field of experience yaitu tentang pengalaman seseorang. Artinya, orang dengan tingkat pengetahuan tertentu akan otomatis membuat saringan gitu ya, akan membuat filter sendiri mana yang dia mengerti misalnya ya, konten atau program di media massa, mana yang dia tidak mengerti misalnya ya. Misalnya nih kalau dalam film misalnya ya, ada film yang sulit untuk dicerna misalnya ya, alur ceritanya, bahasanya terlalu high culture gitu ya, tidak mudah dimengerti, banyak makna-makna yang konotatif. Nah, itu kemudian mungkin akan kesulitan jika ditonton misalnya oleh anak-anak gitu ya, atau yang tingkat pendidikannya tidak mumpuni untuk mengerti pesan dari program komunikasi massa tersebut. Atau nih field of experience, misalnya sekarang di televisi ada promosi misalnya ya, aplikasi trading misalnya, karena mungkin ada seseorang atau halayak yang tidak paham gitu, ini apa sih trading ini gitu ya. Nah, karena tidak memiliki pengalaman tentang hal tersebut, mungkin akan di skip aja gitu ya, nggak ngerti, sudah saya memilih misalnya melihat program religi saja misalnya, atau program sport saja gitu ya, atau ya sudah nonton kartun atau sinetron misalnya ya, atau berita saja gitu. Karena program tentang aplikasi trading ini susah dimengerti dan tidak punya pengalaman, terus buat apa gitu. Nah, itu bagian dari psikologikal dari halayaknya tentu. Dan yang ketiga yaitu filternya adalah fisikalnya, yaitu terkait dengan lingkungan fisik. Nih, lingkungan fisik ini misalnya lingkungan keluarga ya, lingkungan keluarga yang mempengaruhi gitu ya bagaimana seseorang akan menggunakan media massa gitu. Misalnya karena di dalam keluarganya ini sangat ketat
untuk menonton televisi, misalnya hanya diperbolehkan menonton televisi itu 2 jam dalam sehari misalnya ya, pada jam misalnya ya pada jam 5 sampai jam 6 sore misalnya. Setelah itu maka televisi akan dimatikan, tidak boleh nonton televisi lagi. Nah, itu berarti secara lingkungan fisik di dalam keluarga itu akan mempengaruhi bagaimana dia akan menggunakan media massa. Nah, termasuk juga seperti menggunakan internet misalnya ya, karena di lingkungan kita jaringannya jelek misalnya, nah atau tidak ada WiFi, kuota juga terbatas, apalagi harus download video misalnya ya. Nah, itu kemudian akan mempengaruhi bagaimana halayak bisa menggunakan media massa. Nah, termasuk juga dengan lingkungan sekitar nih, seperti teman-teman ya, masyarakat sekitar, kemudian rekan kerja gitu. Nah, ini kemudian akan menjadi filter misalnya karena komunitas kita adalah komunitas muslim misalnya yang religius, maka program-program televisi atau film gitu ya atau radio itu lebih banyak menggunakan program-program yang nuansanya religius gitu. Mungkin kalau melihat program yang ke barat-baratan ya, Korea, nah itu kemudian menjadi tidak tertarik gitu untuk mengkonsumsi atau menonton program tersebut gitu karena kita berada dalam lingkungan komunitas yang religius gitu atau misalnya kita seorang atlet nih gitu ya, nah karena atlet ini perlu misalnya referensi untuk video atau berita tentang olahraga nih ya. Kemudian di sekitar kita juga di tempat kita latihan gitu ya, tempat kita untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan tersebut. Nah, itu lebih banyak lebih banyak dipengaruhi gitu ya dari mereka yang suka untuk berolahraga saja. Nah, maka kemudian apa yang kita lihat gitu, apa yang mereka lihat di dalam televisi tentu tidak akan jauh gitu dari program-program olahraga ya, kesehatan dan sebagainya. Nah, itu bagian dari fisika. Nah, 3 filter ini akan sangat menyaring begitu, akan sangat membantu seseorang gitu ya atau halayak nih, termasuk juga membantu dari komunikator juga untuk melihat mana program yang tepat gitu ya, mana program yang tidak usah dilihat gitu, mana program yang dikurangi durasi penayangannya, mana program yang keseharian itu pasti melihat gitu ya, pasti menggunakan atau menonton media massa tertentu gitu. Nah, itu yang disebut dengan filter atau saringan gitu ya kalau dalam bahasa sederhananya. Nah, selain itu juga ada yang disebut dengan gatekeeper atau penjaga gawang disebutnya ya kalau dalam sepak bola atau dalam olahraga nih. Fungsi utama gatekeeper adalah menyaring pesan yang diterima seseorang. Nih, gatekeeper membatasi pesan yang diterima komunikan. Misalnya editor editor itu bagian dari seorang gatekeeper nih. Editor ini dapat memilih ya, mengubah, bahkan menolak pesan yang disampaikan kepada penerima nih, termasuk dalam hal ini misalnya deadline kapan waktu pengumpulan berita misalnya ya, dan etika jurnalistik. Nah, ini gatekeeper ini hampir sama dengan filter tadi. Hanya sebagian besar filter ini munculnya dari halayak gitu ya. Tapi kalau gatekeeper ini mayoritas munculnya berasal dari komunikator. Nah, setelah itu komponen komunikasi massa selanjutnya adalah efek nih. Efek dapat diartikan sebagai hasil atau akibat yang ditimbulkan dari komunikasi massa, yaitu yang pertama efek kognitif, yaitu efek bertambahnya pengetahuan dan bertambahnya pemahaman tentang suatu hal gitu ya, baik itu misalnya
Kalau kita nonton program olahraga, maka pengetahuan olahraga kita akan semakin baik gitu ya. Kalau kita nontonnya acara food misalnya ya, berarti pemahaman kita tentang resep masakan ya, plating dan sebagainya mungkin akan lebih baik begitu. Nah, yang kedua yaitu efek afektif atau sikap gitu ya. Nah, bagaimana orang menjadi memiliki rasa apa ya, menyukai atau tidak ya sebuah program yang disajikan gitu dalam media massa. Tadi kalau kayak kita sudah memiliki pemahaman yang cukup dalam hal olahraga, misalnya bulu tangkis gitu ya, badminton, maka mungkin kita akan cenderung menyukai atletnya misalnya ya, menyukai olahraganya justru gitu ya. Wah, kayaknya seru nih kalau main badminton gitu. Nah, itu disebutnya efek afektif. Dan yang ketiga yaitu efek behavioral. Nah, kalau sudah dalam kategori behavioral berarti sudah dalam tindakan. Tadi kalau dalam efek afektif tuh merasa wah kayaknya seru nih main badminton gitu ya. Nah, efek behaviornya ya udah minggu ini saya akan main badminton gitu ya dengan teman. Nah, itu disebutnya behavior atau eh, efek tindakan atau efek perilaku ya. Nah, dan yang terakhir yaitu adanya feedback. Ya, feedback ini diartikan sebagai umpan balik atau reaksi nih yang ditimbulkan setelah munculnya efek. Nah, di sini ada bermacam-macam feedbacknya. Yang pertama yaitu internal feedback. Apa itu internal feedback? Yaitu umpan balik dari komunikator itu sendiri. Nah, tadi kan yang namanya komunikator itu terlembaga. Jadi misalnya dalam sebuah stasiun televisi, dalam sebuah program, komunikatornya mungkin banyak. Misalnya ada produser lapangan, ada produser eksekutif gitu ya, ada floor director. Nah, umpan balik itu berasal dari komunikator sendiri, misalnya dari pemimpin redaksi kah, dari editor kah, dari produser kah, gitu ya. Yang penting dari timnya sendiri. Itu disebutnya internal feedback. Yang kedua yaitu external feedback, yaitu dari halayak ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga yaitu representatif feedback, yaitu umpan balik yang berasal dari hasil riset berupa sampel atau hasil dari halayak, misalnya untuk melihat bagaimana efek misalnya yang ditimbulkan oleh film kartun misalnya ya. Kan yang nonton film kartun mungkin jutaan gitu, tapi sebuah riset hanya meneliti misalnya hanya 100 orang gitu ya, hanya 50 orang. Nah, ini disebutnya representatif feedback. Tapi meskipun representatif bisa jadi dapat melihat secara keseluruhan. Artinya meskipun yang ditelitinya 100 orang, ini akan mewakili dari semua halayak dalam penonton kartun misalnya ya. Meskipun jumlahnya tidak seluruhnya menjadi tujuan riset atau menjadi objek risetnya itu sendiri gitu ya. Kemudian yang keempat ada yang disebut dengan kumulatif feedback, yaitu feedback atau umpan balik yang diakumulasikan. Nah, ini biasanya dalam sebuah lembaga penyiaran atau lembaga media massa ini selalu memiliki divisi litbang ya, penelitian dan pengembangan. Nah, ini tugasnya adalah untuk membuat riset secara periodik gitu ya. Misalnya risetnya 1 bulan sekali atau 1 semester sekali gitu ya, atau beberapa bulan sekali, yang jelas satu periodenya itu ada waktu yang jelas misalnya ya, per sebulan, per 3 bulan, per 6 bulan gitu ya, atau per tahun misalnya. Nah, itu disebutnya kumulatif feedback. Artinya misalnya sebulan ya, berarti feedback ini akan dikumpulkan dari tanggal 1 sampai akhir bulan atau sampai tanggal 30, tanggal 31 gitu. Tapi kalau
kumulatif feedback-nya misalnya tadi per 3 bulan, berarti dari bulan pertama sampai bulan ketiga. Nah, bagaimana umpan baliknya? Nah, kemudian akan dirilis, akan disampaikan pada akhir bulan ketiga, gitu. Itu disebutnya kumulatif feedback. Kemudian yang kelima yaitu kuantitatif feedback, yaitu umpan balik yang dihitung berdasarkan jumlahnya. Ini semua hampir sama representatif feedback ya, tapi yang dilihat adalah jumlahnya. Misalnya penonton Ikatan Cinta berapa sih jumlahnya? Berapa juta misalnya. Itu ada hitungannya ya, atau misalnya orang yang melihat sebuah stasiun televisi misalnya itu berapa juta sih dalam satu waktu misalnya ya, dalam prime time misalnya jam 7 sampai jam 9 malam. Nah, itu jumlahnya berapa. Nah, itu bisa dihitung ya, berarti melihat kuantitasnya. Nah, ini biasanya sangat sangat relevan gitu ya, sangat benar-benar dilihat ini biasanya untuk iklan gitu ya, atau untuk sinetron yang kejar tayang gitu ya, yang dia akan menentukan gitu apakah sinetron ini akan diteruskan misalnya ya, atau akan dihentikan. Karena misalnya kejadiannya adalah semakin ke sini kok jumlah penontonnya makin sedikit misalnya. Nah, itu berarti secara kuantitatif menjadi faktor yang menyebabkan sebuah program di media massa itu mungkin akan dikurangi kah jam tayangnya, akan dikurangi waktu hariannya gitu ya, akan dikurangi jumlah episodenya dan sebagainya, atau paling akhir misalnya akan dihentikan kah gitu ya, karena jumlahnya makin menurun gitu. Artinya biaya produksi akan menjadi lebih besar gitu ya daripada income yang misalnya berasal dari iklan gitu, yang masuk ketika program tersebut muncul gitu ya di media massa tersebut. Nah, dan yang terakhir adanya institutional feedback atau umpan yang terlembaga. Nah, ini biasanya umpan ini berasal dari sebuah institusi tersebut nih, atau tertentu misalnya hasil rating nih ya, hasil rating televisi ini biasanya diambil dari hasil risetnya lembaga AC Nielsen gitu. Atau misalnya bisa aja sih tadi seperti KPI ya. KPI misalnya setelah mempertimbangkan misalnya ya, kok program ini jauh ya dari edukasi misalnya, kok banyak bahayanya ya gitu, kok banyak yang tidak sesuai lah dengan kode etik jurnalistik misalnya, kode etik penyiaran dan sebagainya. Nah, ini feedback-nya mengatasnamakan KPI gitu, jadi tidak mengatasnamakan individu. Ya, nah sebenarnya sih feedback ini satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan ya, satu dengan yang lainnya. Jadi tidak terpisah sama sekali, tapi justru ada kaitannya antara feedback internal, eksternal, ya, representatif, kumulatif, kuantitatif, atau institusional. Bahkan misalnya satu orang yang memberikan feedback atau satu lembaga yang memberikan feedback itu masuk ke misalnya eksternal feedback iya, representatif feedback iya misalnya ya, institusional feedback juga iya misalnya gitu ya. Jadi beberapa feedback bisa disampaikan oleh satu pihak yang sama seperti itu. Nah, baik itulah yang bisa saya sampaikan pada sesi ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.